Shalom. Seperti yang Ibu sudah sampaikan, hari ini penuai akan bawa gelombang Hineni. Benar sekali apa yang Ibu sampaikan, kayaknya 0,03 masih kebanyakan saudara ya. Tapi gini, waktu kami doa, waktu kami siapkan, ada sebuah pesan Tuhan yang sangat menghibur saya. Jujur, waktu pertama kali Ibu Nita bilang, ya kita akan bawa gelombang Hineni, saya orang pertama yang pesimis saudara. Kenapa saya pesimis? Satu, saya tahu diri. Dua, Ibu Nitanya gak ada. Saya pesimis mentok sementok-mentoknya. Tapi selesai kami doa, hari itu Ibu Nita bilang gini, Tuhan bilang, ada sisi lain dari Hineni. Yang ini menjadi jawaban doa kita pagi hari ini. Jadi kalau tadi Ibu sempat singgung ada sisi lain dari Hineni, tepat sekali inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pagi hari ini judulnya Hineni, Surely Here I Am. Yeskiel 22 ayat 30. Yeskiel 22 ayat 30. Saya coba sampaikan dengan pelan, dengan coba sejelas-jelasnya supaya kita bisa lakukan dengan pengertian. Kenapa? Karena setelah ini kita akan doa reli panjang. Kita akan sembah Tuhan lagi dan akan langsung masuk tindakan profetik, langsung masuk sidang ilahi tanpa jeda. Jadi saya berharap saudara, mari kita belajar sama-sama, mari kita bulatkan hati kita sekali lagi. Yeskiel 22 ayat 30 ini adalah sebuah ayat yang saya yakin kalau saudara pergi ke provinsi, saudara pasti pernah pakai ayat ini buat ngajar di provinsi. Yeskiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tapi kalimat terakhir paling menyakitkan, tetapi aku tidak menemukannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, aku cari orang yang mau bangun tembok dan yang mau stand in the gap, yang mau berdiri dalam sebuah celah, yang mau berdiri di tengah sebuah lubang, yang mau berdiri di tengah sebuah ketidakmungkinan. Tapi sama kalimatnya berkata, tapi aku found no one, not even one. Aku gak menemukan satupun. Dan saudara tahu ternyata dari ayat ini ada hal yang menarik begini. Yang Tuhan cari itu gak semena-mena tukang bangun tembok. Yang Tuhan cari itu bukan cuma sekedar ya pokoknya siapapun yang mau bangun tembok. Yang menyedihkan dari ayat ini adalah Tuhan tidak menemukan satu orang pun yang berkata Hineni. Saudara belum nangkep kenapa? Karena arti kata Hineni yang pasti adalah Here I am. Ini kata yang paling dasar, arti yang paling basic. Saya ada di sini. Here I am, ini aku. Oke, saudara nangkap sampai sini ya. Jadi yang dipermasalahkan ayat ini adalah Tuhan gak menemukan satu orang pun yang berkata Here I am untuk membangun tembok. Nah, ternyata ini jadi permasalahan yang besar. Saudara tahu waktu saya buka sosial media, di Instagram, di TikTok, dimanapun, saya menemukan fakta yang menyedihkan sekali. Kalau saudara, saya nggak tahu apakah saudara main Instagram atau enggak. Tapi waktu saya main Instagram, saya nggak menemukan ada sebuah konten yang berkata ayo berdoa buat perang, ayo menjaga kedamaian, ayo tenangkan kondisi. Saya nggak temukan konten seperti itu. Saudara tahu yang saya temukan? Sebuah konten yang berkata kalau ada nuklir ini 10 cara kita menghindar. Bayangin, jadi gak ada inisiatif orang untuk berdoa, inisiatif orang untuk ayo jangan perang. Inisiatifnya berkata kalau ada nuklir, yang pertama jangan keluar rumah, yang kedua jangan lihat ledakannya. Kok ya saya baca lagi. Konten yang lain berkata kalau ada perang kita jangan kerja di luar, ayo kita WFH lagi. Saudara kebayang kondisi orang di luar sana? Saudara kebayang kondisi orang di luar sana? Mereka
Mereka anggap perang ini bukan hal yang besar. Dan wajar kalau ada firman Tuhan yang berkata, I found no one. Aku gak temukan siapapun yang berkata, here I am. Bahkan mungkin dengan berat hati saya harus berkata, mungkin orang Kristen pun gak berkata here I am untuk menghentikan perang. Tapi saudara tahu yang ajaib adalah gini. Bilangan 16 ayat 44 berkata begini. Bilangan 16 ayat 44 berkata gini. Satu sisi Tuhan tidak menemukan satu orang pun. Tapi di sisi yang lain, kita semua tahu kisah ini. Satu kali Tuhan marah dengan bangsa Israel. Dan Tuhan menulahi bangsa Israel. Tapi ada sebuah tindakan heroik, ada sebuah tindakan yang keren dari Musa dan Harun. Yaitu mereka punya inisiatif untuk menghentikan. Tapi saudara tahu, yang ajaib adalah gini. Kata hineni, kata arti yang lain, ternyata hineni itu bukan cuma satu kata dengan satu arti. Ternyata arti kata hineni yang lain adalah behold. Atau lihatlah. Dan kata behold ini adalah kata yang dipakai dalam kondisi ini. Saya coba jelaskan pelan-pelan. Hari itu Tuhan berkata gini sama Musa dan Harun. Pergilah dari bangsa ini. Saudara bisa baca ayat 44. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya ku hancurkan mereka. Kalau di Yeskiel Tuhan cari orang. Tapi Tuhan gak menemukan. Tapi di Kejadian ini kebalikannya. Tuhan perintahkan jangan ada yang berdoa, jangan ada yang hentikan perang, jangan ada yang hentikan tulah. Tapi yang Musa dan Harun lakukan kebalikannya. Dia justru lari melawan dalam tanda kutip perintah Allah. Kenapa mereka lakukan ini? Kita tahu lanjutan ceritanya tulah itu berhenti kok waktu mereka bawa dupa perbaraan. Tapi hari ini kalau boleh saya bilang, yang menghentikan tulah itu bukan dupa perbaraannya. Yang menghentikan tulah itu waktu ada dua orang yang lari dan berkata, Tuhan, behold, here I am. Tuhan, di tengah semua dosa, di tengah semua kesalahan bangsa Israel, lihat ada aku di tengah-tengahnya. Saudara bisa nangkap sampai sini? Yang membuat tulah ini berhenti bukan dupa saja. Tapi ada dua orang yang berkata, lihat, walaupun mereka salah, semua berdosa, lihat sini ada aku. Dan keyakinan Musa dan Harun itu yang membuat Tuhan menghentikan tulah. Atau mungkin hari ini saya bisa bilang, keyakinan Musa dan Harun itu yang menghentikan perang. Sebuah kata yang berkata, Tuhan, lihat aku di sini. Mungkin secara peraturan, secara list kesalahan, waktu kami berdoa buat hari ini, hari itu Ibu Nita dapat bahwa kita harus buat list kesalahan dari bangsa-bangsa yang paling urgent. Waktu kami doa, Tuhan berikan beberapa bangsa-bangsa yang paling urgent untuk didoakan hari-hari ini. Dan Tuhan bilang, buat listnya. Terlalu banyak kesalahan, harus ada yang membela di hadapan Tuhan. Sama seperti hari Musa dan Harun. Kesalahannya banyak, mereka nyembah lembu emas, mereka berkhianat kepada Tuhan, mereka gak nunggu Musa, mereka buat salah A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Tapi yang menghentikan perang, yang menghentikan tulah, yang menghentikan kesalahan mereka adalah waktu ada dua orang yang berkata, behold, here I am. Tuhan, lihat sini. Lihat sini. Mungkin mereka salah, tapi lihat yang di sini. Mungkin hari ini gak banyak orang yang doa buat menahan perang. Tapi boleh gak pagi hari ini kita satu Mahanaim 7 panggilan berkata, Tuhan, please lihat sini. Masih ada yang doa. Mungkin di luar sana orang berpikir ya perang waktunya, berarti libur, berarti ada bencana dan sebagainya. Tapi ada 500 orang, ada 1000 orang yang berdoa di ruangan ini dan berkata, Tuhan, please lihat sini.
supaya perang jangan terjadi. Dan arti kata yang lain dari Hineni, selain behold, kata behold ternyata adalah sebuah kata peneguhan. Yang dalam bahasa lain seperti judul hari ini, yang artinya surely here I am. Sudah pasti aku di sini. Firman Tuhan berkata begini, Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan jadi raja atas keturunan Yakub. Ini semua nubuat dari Gabriel, pesan Tuhan dari Gabriel kepada Maria. Maria, nanti anakmu akan gini. Dan saudara tahu jawaban Maria cuma satu. Jawabannya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mungkin kita dengar pesan Tuhan berkali-kali. Mari hentikan perang. Mari ini tahun 7 tahun kelimpahan. Kita nikmati puncak lawatan. Berapa banyak dari dalam hati kita yang berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Satu sisi firman Tuhan berkata 7 tahun kelimpahan, tapi yang di depan mata perang yang panasnya bukan main. Satu sisi Tuhan berkata ini resepsi kelimpahan, tapi di seberangnya ada berkata perang harga naik. Satu sisi pesan Tuhan ini 7 tahun puncak lawatan, di sisi seberangnya berkata bagaimana mau kelawatan, pergi luar negeri aja susah. Dan berapa banyak hati kita berkata bagaimana mungkin itu terjadi. Tapi kalau saudara baca closing statement dari Maria, merubah kisah yang paling tidak mungkin menjadi yang paling dahsyat. Jawaban Maria cuma satu, saudara. Jawaban Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bagaimana mungkin lawatan terjadi, tapi sesungguhnya Mahanaim adalah hamba Tuhan, dan jadilah seperti perkataanmu Tuhan. Bukankah itu doa kita pada pagi hari ini? Bagaimana mungkin perang dihentikan lewat doa 24 jam. Tapi Mahanaim adalah hamba Tuhan, dan jadilah menurut perkataanmu itu. Bagaimana mungkin saudara dan saya jadi alasan perang dihentikan, tapi jadilah perkataanmu itu. Bukankah itu yang kita percaya pada pagi hari ini? Saudara bisa lihat di Alkitab. Ada momen di mana bujang Yonatan cuman pergi berdua dengan Yonatan. Saya rasa mungkin dia gak bantu terlalu banyak. Tapi yang membuat Yonatan menang, ada sebuah statement yang keluar dari hati bujangnya. Surely here I am, aku pasti di sini. Ada Eleazar, salah satu dari Triwira. Daud cuman berdua, semua pasukan pergi. Tapi suara hati Eleazar berkata, surely here I am, aku pasti di sini Daud. Hari itu 12 pengintai diutus, 10 pengintai melihat raksasa. Saya yakin 100% Kaleb juga lihat raksasa. Kaleb gak buta, Kaleb juga lihat raksasa. Tapi Kaleb dengan segenap hatinya berkata, surely pasti tanah itu buat kita. Kita bukan gak lihat perang kok saudara. Kita bukan gak lihat keadaan zaman, kita lihat. Tapi bisa gak pagi hari ini Tuhan temukan ada orang yang berkata, surely aku di sini. Tuhan, kalau engkau cari orang yang mau menghentikan perang, pasti kau temukan di ruangan ini.
Kalau engkau cari orang yang mau berdoa buat Iran, Israel, Amerika, Rusia, Cina dan semuanya, pasti engkau temukan di sini. Kalau Tuhan cari orang yang mau doa dari jam 7 pagi sampai besok jam 7 pagi lagi, pasti engkau temukan di sini. Saudara bisa duduk di ruangan ini, kita semua bisa duduk di ruangan ini sebulan sekali. Tapi apakah pagi hari ini Tuhan temukan sebuah kalimat yang berkata, Tuhan, kalau engkau cari yang mau doa, pasti engkau temukan aku. Kalau engkau cari yang jadi alasan, pasti kau temukan alasannya. Siapa alasannya? Kita alasannya. Kalau Tuhan cari siapa yang mau duduk di sini, teriak-teriak, nangis, tersungkur, berdiri, berlutut, tersungkur lagi, Tuhan pasti temukan di sini. Saya berdoa hari ini bukan cuma doa 15 jam di bulan Juni, di bulan Juli dan seterusnya. Agustus, September, ya sebulan sekali kita akan lakukan kok. Tapi boleh gak hari ini kita lakukan dengan berkata, Tuhan pasti engkau temukan aku yang mau doa di ruangan ini. Kemarin waktu di kapal ada satu momen. Hari itu di jam Ibu Nita pimpin tentang Roh Kudus. Di tengah panasnya udara, di tengah teriknya matahari. Saya cuma duduk sambil peluk balon merpati. Dan hari itu Roh Kudus datang dan tanya sama saya. Kalau aku cari di sini, apakah aku temukan ada orang yang percaya kalau seluruh dunia bisa disambar api sekali lagi? Dan Tuhan tanya sama saya, kalau aku cari ketemu gak hari ini? Saya gak bisa jawab, saya jawab, saya coba percaya Tuhan. Dan hari ini Tuhan tanya sekali lagi. Kalau aku cari di ruangan ini, kalau Tuhan buka tingkap langit di atas kita. Dan Tuhan cari siapa yang percaya perang dihentikan, siapa yang mau doa. Apakah ada orang yang berkata, Shirley pasti engkau temukan. Dan saudara tahu yang ajaib, saya tutup dengan ayat ini. Yesaya 58 ayat 9. Ternyata kata hineni tidak hanya berasal dari manusia. Pada waktu itulah engkau akan memanggil nama Tuhan. Hari ini kita akan memanggil nama Tuhan Jumat 27 Juni. Pada hari ini kita akan memanggil nama Tuhan. Kita akan berdoa, berteriak minta tolong. Dan Tuhan akan berkata, Here I am. Surely here I am. Aku pasti di sini. Ini gak pernah berasal dari hati kita lebih dulu. Tuhan yang berkata dari awal, aku pasti di sini. Aku pasti di sini. Surely pasti aku di sini. Aku dengar kalian doa, aku dengar kalian minta tolong. Tapi kalau ini sebuah orkestra ini, apakah Tuhan temukan dari sisi yang seberang, yaitu dari sisi saudara dan saya? Apakah Tuhan temukan sebuah kepastian ada orang yang berdiri dan berdoa minta tolong untuk perang dihentikan? Sebentar kita akan doa, sebentar kita akan masuk dalam sidang ilahi. Saya mau ajak untuk kita lakukan satu hal yang berbeda. Saya gak akan ajak untuk altar call, saudara. Nanti ada sekitar 12 selendang bangsa-bangsa. Ini 12 nama bangsa yang Tuhan sebut paling urgent. Harus didoakan. Nanti selendang ini akan ada di depan, beberapa akan ada di antara saudara. Tapi ini yang saya mau ajak untuk saudara kerjakan. Saya gak akan hitung 1, 2, 3 saudara berkumpul ke selendang berdoa, no. Tidak akan ada aba-aba dari saya. Tidak akan ada perintah apapun dari depan sini. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, kalau Israel lagi panas, surely engkau temukan aku doa buat Israel. Kalau Filipina lagi panas, surely engkau temukan aku di Filipina. Kalau Afrika mau dilanda kelaparan, surely engkau temukan aku doa buat Afrika. Kalau Eropa mau dilanda dengan virus, surely aku ada di sana doa buat Eropa. Nanti akan ada bangsa-bangsa yang nyebar di antara saudara. Sebagian besar akan ada di depan.
Saya tidak akan panggil siapapun. Tapi buat saudara yang berkata, surely aku akan doa. Sudah pasti kalau Tuhan cari aku orang pertama yang maju. Nanti saudara mendekat ke salah satu negara, saudara pilih yang sesuai dengan yang Tuhan taruh di hatimu. Beberapa pemimpin sudah dihubungi untuk khusus mendoakan yang sesuai dengan darahnya. Tapi siang hari ini, pagi hari ini, saya tidak bisa pimpin sekuat Ibu Nita, saudara. Saya nggak bisa nyanyi seperti Pak Rolis. Tapi seperti yang Ibu bilang, setidaknya saya akan berkata, surely saya akan ikut doa di sini. Surely saya akan teriak paling kencang di ruangan ini. Surely saya pasti doa. 30 menit ke depan, 40 menit ke depan. Biarkan surely Tuhan temukan saudara dan saya. Nanti bangsa-bangsa akan nyebar di antara saudara. Kita mau sembah Tuhan, tidak akan ada perintah satupun. Nanti selendang itu akan mendekat ke saudara beserta dengan baskom. Nanti yang saudara lakukan, saudara bawa selendang itu, celupkan ke baskom dan cuci sama-sama, bilas sama-sama, basuh sama-sama. Dan sisanya, mari kita doa, minta Tuhan menghentikan perang. Yang menghentikan perang bukan waktu kita hafal ayat, saudara. Yang menghentikan perang bukan waktu kita teriak. Salah satu yang bisa menghentikan perang, waktu kita berkata, Tuhan, surely Engkau temukan aku di ruangan ini, sedang pegang kain ini untuk doa. Boleh saya minta kita sembah Tuhan sekali lagi? Mari tutup matamu, tutup Alkitab. Saya mau ajak untuk kita sembah Tuhan. Saya boleh minta penari siapkan selendang dan baskom. Nyebar saja, tidak usah terlalu rapi, siap-siap dimanapun. Tuhan, pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Di tengah gelapnya dunia, di tengah gelapnya kondisi. Di tengah orang tidak percaya perang ini bisa dihentikan. Di tengah bahkan banyak gereja tidak percaya kalau perang ini mungkin untuk ditahan. Setidaknya ada orang yang berkata, surely aku mau percaya Tuhan. Pagi hari ini setidaknya Engkau temukan di antara kami. Engkau temukan orang yang mau doa buat Afrika, buat Israel, buat Rusia. Tanpa paksaan satu orang pun, tanpa perintah siapapun. Biar ini lahir dari hati kami yang berkata, Tuhan, lihat aku di sini berdoa. Tolong hentikan perang, tolong hentikan kelaparan, tolong hentikan virus. Mari saya ajak untuk kita sembah Tuhan, bawa hati kita. Mari bawa hati yang berkata, Tuhan, ada kami di sini.